Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan Bapak Guru, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak Guru kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Ibu dan Bapak Guru, pada kesempatan video kali ini saya kembali ingin berbagi atau sharing dan berbagi informasi. Dan jika informasi ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Ibu dan Bapak Guru, kali ini informasi berkaitan dengan TPP tidak cair, yaitu dengan judul Guru Makin Tak Berdaya, tidak mengisi ekin PMM atau kinerja platform Merdeka Mengajar, maka TPP tidak akan dicairkan. Tentunya guru semakin tak berdaya ya dengan adanya peraturan yang membebani kepada Bapak Ibu guru. Nah, Ibu dan Bapak guru, silakan informasi selengkapnya ya berikut ini. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita langsung menuju pada informasi penting kita. Yang mana informasi penting ini diambil dari Warta Melintas ID atau dari hasil karya Dwi Agustina Hartiningsih yang diunggah pada hari Selasa 6 Februari 2024 tentang awas TPP tidak cair jika tidak mengisi pengelolaan kinerja PMM. Mari simak penjelasannya berikut. Ibu dan Bapak sekalian, bahwa tentunya TPP ini adalah tunjangan kinerja kita sebagai seorang ASN ya, tentu akan sangat berpengaruh ya semangatnya jika tidak sampai cair. Oleh sebab itu, kita ikuti penjelasan berikut ini. Melintas ID, pengelolaan kinerja PMM atau Platform Merdeka Mengajar sebagai ganti SKP tahun 2024 telah menjadi topik pembicaraan atau perbincangan di kalangan aparatur sipil negara sejak Januari yang lalu. Kemudian mulai dari cara penggunaan jangka waktu pengerjaan hingga pengaruh pada ASN apakah tidak melaksanakan pengelolaan kinerja PMM dapat mengakibatkan tunjangan penghasilan pegawai atau TPP tidak cair. PMM sendiri merupakan upaya pemerintah untuk mendukung guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja secara berkelanjutan. Fitur-fitur seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas ditawarkan untuk meningkatkan profesionalisme tanpa menjadi beban tambahan bagi guru dan kepala sekolah. Nah, jadi fitur-fitur tambahan seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, kemudian komunitas itu tidak boleh menjadi beban tambahan bagi guru dan kepala sekolah. Fitur terbaru dalam PMM adalah pengelolaan kinerja yang telah memicu kekhawatiran di kalangan aparatur sipil negara. Namun, perlu dipahami bahwa fitur ini bukanlah beban tambahan
melainkan format baru penilaian kinerja yang menggantikan SKP tahun 2024 bagi guru dan kepala sekolah. Nah, Ibu dan Bapak guru, bahwa fitur terbaru dalam platform Merdeka Mengajar ini adalah pengelolaan kinerja yang telah memicu kekhawatiran bagi Ibu dan Bapak guru sekalian ya. Sehingga sampai saat ini masih banyak perbincangan pro dan kontra ya tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Ibu dan Bapak guru tidak perlu khawatir dan perlu dipahami bahwa fitur itu bukan beban tambahan, melainkan format baru penilaian kinerja yang menggantikan SKP ya di Ekin BKN ya bagi guru dan kepala sekolah. Selanjutnya diberitakan juga bahwa sejumlah miskonsepsi muncul terkait peluncuran pengelolaan kinerja PMM ya. Banyak guru dan kepala sekolah yang mengira pengelolaan kinerja periode Januari-Juni harus dicapai pada bulan Januari 2024 ya. Karena kurang kepahaman kita, maka banyak terjadi miskonsepsi ya yang muncul terkait peluncuran pengelolaan kinerja guru melalui kepala sekolah ini ya. Hal ini kurang tepat karena masa pelaksanaan kinerja tersebut berlangsung hingga akhir periode yaitu Juni 2024, bukan hanya pada bulan Januari 2024 saja. Ketidakpahaman ini memicu kepanikan di kalangan guru dan kepala sekolah. Nah, Ibu dan Bapak guru, bahwa kinerja itu periodenya Januari sampai Juni 2024 ya. Bukan berakhir Januari ya, melainkan periodenya akan berakhir pada bulan Juni 2024 sebagai akhir penilaian ya. Selanjutnya, mereka fokus mengejar sertifikat di bulan Januari sehingga merasa terbebani dan harus menyita waktu mereka dalam mengajar ya. Karena miskonsepsi tersebut, maka banyak guru-guru dan kepala sekolah yang di bulan Januari ya mengejar berlomba-lomba mengejar sertifikat ya. Webinar sana, webinar sini ya, bagaimana cara mendapatkan sertifikat. Dan ini tentunya menjadi beban moral dan beban tambahan bagi guru-guru yang di sekolah itu sebenarnya di kelas sudah banyak sekali beban tugasnya. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya pengelolaan kinerja ini mempengaruhi tunjangan penghasilan pegawai atau TPP ya. Sebagai informasi, pemerintah daerah memerlukan data pengelolaan kinerja sebagai dasar pembayaran TPP ASN guru dan kepala sekolah. TPP periode Juli-Desember 2024 didasarkan pada hasil penilaian kinerja periode Januari-Juni 2024. Artinya bahwa untuk penilaian kinerja di PMM periode Januari-Juni itu sebagai patokan pembayaran TPP untuk guru dan ASN di bulan Juli sampai dengan Desember 2024. Selanjutnya, dari berita ini adalah proses penilaian kinerja dilakukan melalui aplikasi e-kinerja BKN dengan data yang disalurkan dari aplikasi BMM. Artinya, hasil dari pengelolaan kinerja di BMM memiliki dampak langsung terhadap pencairan TPP ASN. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian ya, bahwa hasil pengelolaan kinerja di BMM ini
akan berdampak langsung terhadap pencairan TPP ya bagi Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya penting untuk diingat bahwa fitur-fitur dalam PMM seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas tidak bersifat wajib ya. Sekali lagi tidak bersifat wajib. Tidak memiliki tenggang waktu dan tidak menambah beban administrasi. Nah, inilah Ibu dan Bapak sekalian bahwa sekali lagi ditegaskan bahwa fitur-fitur dalam PMM ya seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya dan komunitas tidak bersifat wajib ya. Yang tidak bersifat wajib ini bukan PMM-nya yang tidak bersifat wajib karena banyak miskonsepsi dengan adanya surat edaran Dirjen G3 wah sekarang tidak lagi wajib mengisi PMM. Nah, bukan begitu, yang tidak wajib adalah fitur dari pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas. Ini yang bersifat tidak wajib. Selanjutnya mereka dirancang untuk memberikan dukungan yang efektif dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja, bukan untuk menciptakan tekanan tambahan bagi para pendidik. Nah, Ibu dan Bapak sekalian bahwa penilaian kinerja melalui platform Merdeka Mengajar ini sebenarnya dirancang untuk memberikan dukungan yang efektif dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja bagi ibu dan bapak sekalian ya, bukan menciptakan tekanan tambahan bagi para pendidik. Namun tidak dipungkiri bahwa dengan adanya penilaian kinerja melalui platform Merdeka Mengajar menjadi tekanan, menjadi beban tambahan bagi guru-guru ya atau kepala sekolah karena banyak kegiatan-kegiatan yang harus dikejar untuk memenuhi kinerja di PMM tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi integrasi PMM dalam penilaian kinerja ASN menjadi langkah positif dalam meningkatkan transformasi, efisiensi, dan kualitas pelayanan pendidikan. Nah, ini dengan seiring perkembangan teknologi ya, integrasi PMM ini ke dalam penilaian kinerja ASN harusnya ini menjadi langkah positif dalam meningkatkan transformasi, kemudian efisiensi, dan kualitas pelayanan pendidikan. Karena dengan adanya aplikasi ini tidak lagi kita fotokopi banyak-banyak untuk kenaikan gaji, pangkat, dan seterusnya. Selanjutnya, oleh karena itu, guru dan kepala sekolah diharapkan untuk memanfaatkan PMM dengan baik, memahami prinsip-prinsip pengelolaan kinerja, dan melibatkan diri secara aktif dalam proses tersebut untuk memastikan penerimaan TPP yang optimal. Nah, inilah Ibu dan Bapak sekalian bahwa guru dan kepala sekolah diharapkan atau dituntut untuk memahami PMM dengan baik, memahami prinsip-prinsip pengelolaan kinerja dengan baik, dan aktif melibatkan diri atau proaktif dalam proses penilaian di PMM tersebut agar penerimaan TPP dapat diterima dengan optimal. Selanjutnya bahwa PMM atau Platform Merdeka Mengajar diluncurkan oleh pemerintah untuk membantu guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja secara berkelanjutan. Nah, ini poin penting Ibu Bapak sekalian bahwa aplikasi PMM ini diluncurkan oleh Mendikbudristek dalam rangka upaya membantu guru dan kepala sekolah. Membantu guru dan kepala sekolah untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
Fitur-fitur di PMM seperti pelatihan mandiri, bukti karya, dan sebagainya tidak memiliki tenggang waktu, tidak bersifat wajib sehingga bukan pekerjaan administrasi tambahan ya. Jadi Ibu Bapak sekalian ya, sekali lagi disampaikan bahwa fitur-fitur PMM seperti pelatihan mandiri, bukti karya ya, kemudian komunitas ya, itu bukan bagian dari wajib dan tidak memiliki tenggang waktu, tidak bersifat wajib ya, dan bukan menjadi pekerjaan administrasi tambahan. Yang terlebih pentingnya adalah bagaimana penilaian kinerja guru melalui platform Merdeka Mengajar itu adalah perubahan perilaku dan perubahan yang ada di dalam kelas ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan tentang berkaitan dengan eh, penggunaan PMM atau platform Merdeka Mengajar. Apakah TPP cair? Apakah TPP cair jika tidak mengisi platform Merdeka Mengajar? Ya. Terima kasih. Salam kreatif, inspiratif, dan produktif. Ya. Jika informasi ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.